Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang cadangan devisa dan neraca pembayaran. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian cadangan devisa. Cadangan devisa adalah seluruh aset luar negeri yang dimiliki dan dikuasai oleh bank sentral atau otoritas moneter yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk pembiayaan ketidakseimbangan neraca pembayaran dan menjaga stabilitas moneter. Cadangan devisa menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kekuatan ekonomi suatu negara karena menunjukkan kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban internasional seperti pembayaran impor atau utang luar negeri. Semakin besar cadangan devisa yang dimiliki suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor dan pasar internasional terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Selanjutnya, fungsi cadangan devisa yang pertama itu ada pada pembiayaan impor barang dan jasa, dan yang kedua itu menambah kepercayaan investor asing, dan yang terakhir menjadi alat stabilitas ekonomi nasional. Nah, selanjutnya menjelaskan bagian B, komponen cadangan devisa. Cadangan devisa terdiri dari beberapa komponen penting yang digunakan untuk mendukung stabilitas ekonomi dan moneter suatu negara. Komponen pertama adalah emas moneter, yaitu emas murni atau emas batangan yang memenuhi standar internasional dan dimiliki oleh bank sentral. Emas moneter digunakan sebagai aset cadangan karena memiliki nilai yang relatif stabil dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Nah, selanjutnya komponen cadangan devisa yang pertama itu ada emas moneter, yang kedua itu reserve position in the fund atau RFP. Nah, yang kedua itu Special Drawing Rights atau SDR. Nah, yang keempat itu tagihan luar negeri lainnya, dan yang terakhir valuta asli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada C, tujuan kepemilikan cadangan devisa. Cadangan devisa dimiliki oleh suatu negara untuk mendukung kegiatan ekonomi internasional dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Salah satu tujuan utama kepemilikan cadangan devisa adalah untuk membiayai transaksi internal seperti pembayaran impor barang dan jasa. Selain itu, cadangan devisa juga digunakan untuk membayar kewajiban luar negeri seperti cicilan utang dan bunga pinjaman internasional agar negara tetap dipercaya oleh pihak luar negeri. Ada tujuan kepemilikan cadangan devisa. Yang pertama, biayai transaksi internasional. Yang kedua, membayar utang luar negeri. Tiga, menjaga stabilitas nilai tukar. Keempat, sebagai sumber investasi negara. Yang kelima, menghadapi krisis ekonomi. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan pasar. Yang D ada pengolahan cadangan devisa. Pengolahan cadangan devisa dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk memastikan bahwa cadangan devisa selalu tersedia dan siap digunakan kapan saja. Pengolahan ini dilakukan secara hati-hati karena cadangan devisa merupakan aset penting negara yang berfungsi menjadi stabilitas ekonomi dan moneter. Bank sentral juga harus terus memantau perkembangan pasar keuangan global dan nilai tukar mata uang asing agar dapat mengambil kewajiban yang tepat. Selanjutnya ada prinsip pengolahan cadangan devisa. Yang pertama, likuiditas. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, keuntungan. Terus ada resiko dalam pengolahan cadangan devisa. Dalam pengolahan cadangan devisa terdapat berbagai resiko yang dapat mengaruhi nilai dan keamanan aset negara.
Risiko pasar terjadi akibat perubahan nilai tukar dan harga instrumen keuangan di pasar internasional. Risiko kredit muncul apabila pihak yang menjadi mitra transaksi gagal memenuhi kewajiban sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Jenis-jenis risiko cadangan devisa. Pertama ada risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko hukum. Kecukupan cadangan devisa dan sistem nilai tukar. Kecukupan cadangan devisa dipengaruhi oleh sistem nilai tukar yang digunakan suatu negara. Pada sistem nilai tukar tetap, bank sentral membutuhkan cadangan devisa dalam jumlah besar untuk mempertahankan nilai tukar sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Jika nilai tukar melemah, bank sentral akan menjual devisa untuk menjaga kestabilan mata uang domestik, sedangkan pada sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pada berdasarkan pemerintah dan pewarnaan valuta asing.